Wiradadaha II wafat dalam suatu kunjungan ke Mataram. Wiradadaha tertuduh fitnah sehingga Mataram menjatuhi hukuman mati. Kemudian jenazahnya dibawa dalam peti mati atau tambela ke Sukapura. Rakyat Sukapura sangat terpukul atas wafatnya pemimpin barunya itu. Menurut legenda masyarakat sekitar, kematiannya yang dibumbui oleh perselisihan dengan penguasa Mataram, sehingga pada saat itu makam dalam tambela tidak boleh diziarahi oleh orang-orang yang bekerja di pemerintahan. Wiradadaha II mempunyai 8 orang putra yang belum cukup umur. Sambil menunggu sang putra mahkota dewasa, kepemimpinan Sukapura dimandatkan kepada adik dalam tambela yaitu Raden Anggadipa. Beliau adalah putra keempat Ki Ngabei Wirawangsa. Setelah diangkat menjadi Bupati Sukapura, Raden Anggadipa diberi gelar Raden Tumenggung Wiradadaha III. Sebutan lain untuk Raden Anggadipa ini adalah Dalem Sawidak, karena putranya berjumlah 62 orang. Pada masa pemerintahannya, Raden Anggadipa atau Dalem Sawidak berhasil menyelaraskan urusan pemerintahan dan keagamaan. Hubungan ulama dan umarot terjalin dengan harmonis tanpa menghilangkan prinsip dan batas-batas. Syekh Abdul Muhyi adalah diyakini sebagai guru Ki Ngabei Wirawangsa, tetap setia mendampingi Wiradadaha III selama pemerintahannya. Masa kepemimpinan Dalem Sawidak ini menandai momentum penting proses Islamisasi di Tasikmalaya dan Priangan. Karakter kepemimpinan Dalem Sawidak dipandang banyak kalangan. Tidak jauh beda dengan ayahnya, Dalem Sawidak menjadi penopang penyiaran agama Islam di Sukapura. Keserasian ulama dan umarot terbangun sepanjang pemerintahannya. Penyiaran agama Islam berjalan tanpa menimbulkan gejolak dan konflik. Dalem Sawidak telah berhasil menciptakan kenyamanan dan ketentraman rakyatnya. Dalem Sawidak bersama Syekh Abdul Muhyi telah menciptakan proses Islamisasi melalui pendekatan yang sangat arif dan beradab. Proses Islamisasi pada saat itu menyentuh sendi-sendi kebudayaan Sunda tanpa menghilangkan tradisi yang sudah ada. Ajaran Islam berhasil meresap dalam napas seni kebudayaan rakyat di Tatar Sukapura. Karya besar Dalem Sawidak sampai hari ini masih dapat dirasakan dalam beragam kesenian buhun yang berkembang di Tasikmalaya. Dalem Sawidak berhasil membangun tata pemerintahan Sukapura yang maju. Tata kelola pemerintahan berhasil mendorong kesejahteraan rakyat Sukapura. Pelayanan publik menjadi agenda utama kepemimpinannya. Semasa kepemimpinannya, secara administratif urusan pemerintah dibagi ke dalam 4 urusan. Kewenangan urusan pemerintahan didistribusikan kepada 4 patih yang juga putra-putranya, yaitu Raden Yudanagara sebagai patih ke-1 diberi kewenangan mengelola kesejahteraan dan keamanan negara. Raden Anggadipa II sebagai patih kedua diberi kewenangan mengelola pertanian dan irigasi, bahkan sampai sekarang hasilnya pun masih ada, yaitu sawah-sawah di Lewi Budah dan Kolebres, Kecamatan Sukaraja, dan saluran pengairan sawah di Pamengpek, Garut, Cibaganjing, Ciramajaya, Sukaraja, dan Maunreja. Raden Somanagara sebagai patih ketiga diberi kewenangan mengelola urusan umum atau administrasi negara. Dan Raden Indra Taruna sebagai patih keempat diberi kewenangan urusan keuangan dan penghasilan negara. Alhasil, pada masa pemerintahannya, rakyat Sukapura hidup sejahtera, gemah ripah loh jinawi. Pada tanggal 9 Mei 1726, Raden Anggadipa wafat pada usia lebih dari 100 tahun. Masa pemerintahan Raden Anggadipa adalah kali terakhir pemerintahan Sukapura yang bebas dan merdeka. Selanjutnya pemerintahan Sukapura berada di balik bayang-bayang penjajahan bangsa Eropa.